Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan belajar Nux.js. Tapi sebelum itu, saya bahas sedikit teorinya. Jadi, apa itu Nux.js? Nux.js adalah View Framework. Artinya, Nux.js ini dibangun berdasarkan Vue.js. Jadi, kalau ingin menggunakan Nux.js, harus bisa Vue.js. Lalu, kenapa kita harus menggunakan Nux.js dibandingkan Vue biasa? Karena Nux.js memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, yaitu auto imports, yang artinya kita tinggal langsung menggunakan components ataupun modul yang kita miliki. Jadi kita nggak perlu lagi mengimport secara manual seperti yang ada di Vue.js. Contohnya, kita ingin menggunakan ref, maka kalau di Vue biasa, kita harus mengimportnya, sedangkan di Nux, kita tinggal langsung menggunakannya. Kemudian, file-based routing. Nux.js secara default sudah ada routingnya. Jadi kita tinggal langsung menggunakannya. Dan file-based routing, yang artinya ketika kita membuat file ataupun directory, maka namanya menjadi route. Sedangkan di Vue.js tidak ada routing. Kalau ingin menggunakan routing, kita harus setupnya secara manual. Dan kemudian di Nux.js secara default menggunakan server-side rendering atau disingkat SSR, sedangkan di Vue.js menggunakan client-side rendering. Tentu saja di Nux.js kita juga bisa menggunakan client-side rendering atau bahkan kita bisa menggabungkan SSR dengan CSR. Berikutnya dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkap tentang Nux.js, silakan teman-teman baca dokumentasinya saja. Oke, cukup tentang pengenalan singkatnya. Selanjutnya kita akan langsung menggunakan Nux.js. Oke, di sini kita akan menginstal Nux.js. Pastikan Node.js telah terinstall dan silakan buka terminalnya. Kemudian ketikkan npx spasi nux i add latest spasi init spasi nama projectnya. Di sini saya berikan namanya belajar strip nux. Kemudian tekan enter. Setelah itu akan ada pertanyaan, packet manager mana yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan npm, jadi pilih npm. Tinggal tunggu instalasinya. Setelah itu akan ada pertanyaan lagi. Kita pilih no saja untuk init git-nya. Kemudian silakan pindah directory ke project-nya. Ketikkan cd spasi nama project-nya, yaitu di sini namanya belajar Nux. Kemudian saya akan membukanya di text editor. Saya ketikkan kode spasi titik. Di sini saya menggunakan VS Code sebagai text editornya. Dan kalau kita lihat di struktur project-nya agak berbeda ya dengan yang ada di Vue. Di sini ada tambahan directory .nux. Directory ini digunakan untuk mengenerate aplikasi Vue-nya. Kemudian ada directory bernama server. Di directory ini digunakan untuk membuat API. Jadi kita bisa menggunakan Nux sebagai full stack. Dan kemudian terdapat Nux config. Ini digunakan untuk memberikan konfigurasi pada Nux-nya. Contohnya di sini sudah ada DevTools. Dan di bawahnya sini terdapat tsconfig. Yang mana Nux ini sudah terdapat type-nya, walaupun kita tidak menggunakan TypeScript. Oke, kalau kita lihat di app.vue, isinya seperti ini. Dan kalau kita perhatikan lagi di struktur project-nya, sudah nggak ada indeks HTML. Nah, di sini Nux secara otomatis akan mengenerate indeks HTML. Jadi kita nggak perlu secara manual membuat indeks HTML. Kemudian kalau kita lihat aplikasinya, silakan buka terminal, tekan Ctrl backtick, kemudian ketikkan npm run dev, klik open in browser, dan ini adalah tampilan default dari Nux. Nah, tampilan ini berasal dari komponen Nux welcome. Dan bisa teman-teman lihat ya, komponennya langsung bisa digunakan karena ada fitur auto import. Oke, berikutnya, secara default, file app.vue ini menjadi entry point di Nux.js, dan untuk sistem routingnya sifatnya opsional, yang artinya kita diberikan kebebasan mau menggunakan routing atau tidak. Kalau ingin menggunakan routing, kita tinggal buat directory yang bernama page di root project-nya ya.
Kemudian di dalamnya tinggal kita buat file. Sini saya akan buat root path-nya, index.view. Saya buat template. Saya berikan H1, untuk isinya ini root path. Save. Tapi di sini untuk routingnya tidak langsung bisa digunakan. Untuk menggunakannya ada dua cara. Yang pertama, silakan ke app.view, hapus div-nya. Kita gunakan komponen bawaan dari Nux yang bernama Nux Paths. Dengan menggunakan komponen ini, maka akan menampilkan routingnya. Save. Kita lihat di browser. Refresh. Maka tampil path-nya. Dan untuk cara kedua, kita ganti entry point-nya. Yang awalnya app.view, kita ganti menjadi index view. Caranya, tinggal kita hapus app.view, maka secara otomatis index view-nya menjadi entry point-nya. Kalau kita lihat ke browser, refresh, maka tetap tampil root path. Kemudian kalau teman-teman perhatikan ya, di bawah sini, ini adalah DevTool ya. Jadi kalau kita klik gambar gunung ini, sini tinggal kita klik Get Started. Nah, di sini ada informasi tentang Nux-nya, untuk versi view-nya, kemudian patch-nya, components-nya, dan lain-lain. Sini cara penggunaannya gampang saja. Misalnya teman-teman ingin mengetahui patch yang teman-teman buat, tinggal teman-teman klik patch-nya, maka di sini tampil informasinya. Oke, itu tentang DevTool. Saya kembalikan lagi. Kembali ke text editor. Tapi di sini saya akan menggunakan cara pertama, yaitu saya akan menggunakan Nux Patch di app.view. Jadi saya kembalikan lagi app.view-nya. Oke, berikutnya saya akan menambahkan routing lagi ke patch, buat directory yang bernama post, kemudian buat file di dalam directory post yang bernama index.view, buat template, kita berikan dulu H1, isinya kita berikan ini post, save. Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk membuat routing, kita bisa membuat file ataupun directory. Dan file index yang di dalam directory post menjadi root-nya ya, root dari post. Jadi kalau kita ke browser, kemudian di URL-nya, kita buat /post, maka tampil ini post. Jadi teman-teman jangan buat lagi nama filenya post ya, karena nanti hasilnya seperti ini. Post/post. Oke. Kemudian untuk membuat dynamic route, kita bisa membuatnya seperti ini. Saya buat di directory post, buat file. Cara buatnya kita berikan kurung siku, kemudian di dalam kurung siku itu kita buat parameter. Sini saya berikan namanya slug, dan ditutup sikunya kita berikan ekstensinya yaitu .view. Saya berikan template H1, saya buat ini dynamic route, save ke browser, kita coba di URL-nya kita ketikkan /post/1, maka seharusnya tampil dynamic route-nya. Enter. Oke, tampil ya. Kita coba lagi, kita berikan 2, maka tampil dynamic route-nya. Kembali ke text editor. Oke, berikutnya, kalau kita ingin menangkap semua route-nya, contohnya, saya akan menangkap semua route setelah add post. Untuk membuatnya, caranya mirip ketika kita membuat dynamic route, tinggal kita menambahkan titik 3 di depan nama parameternya. Jadi, saya akan membuat dynamic route ini akan menangkap semua route-nya. Tinggal kita tambahkan titik 3 di depan slug-nya. 1, 2, 3, enter. Kita coba ke browser, kita tambahkan di URL-nya, /3, enter, maka tampil halaman dynamic route-nya. Oke, berikutnya, saya akan membahas tentang nested route. Untuk membuat nested route, kita harus membuat satu file dan satu directory untuk menampung child-nya. Contohnya, saya akan membuat route post ini menjadi nested. Yang pertama, saya akan mengubah nama index post-nya menjadi post ya, karena kita akan menjadikannya sebagai parent-nya. Kemudian, kita membuatnya satu level dengan directory post.
Jadi saya keluarkan. Oke, sudah satu level. Dan perlu teman-teman catat kalau nama direktorinya harus sama dengan nama parentnya ya. Dan setelah itu, di file postnya, kita tambahkan komponen nuxpatch untuk menampilkan child-nya. Di bawah H1, buat nux patch, save. Kita coba ke URL-nya, ke post, dan kita ke dynamic route-nya. Kita buat 2, enter, maka tampil di bawahnya. Oke, cukup tentang route-nya. Saya akan kembalikan lagi, karena saya tidak akan menggunakan nested route, dan juga saya tidak akan menangkap semua route-nya. Berikutnya, untuk melakukan navigasi antara halamannya, kita bisa menggunakan komponen yang bernama nuxlink. Jadi, di index page-nya, kita buat navbar, dan di dalam L ini, kita gunakan komponen nuxlink. Untuk isinya saya berikan home, dan di komponen nuxlink ini, kita harus memberikan props yang bernama to. Kita berikan path-nya. Sini slash, yaitu root path-nya. Kemudian kita buat lagi, ini untuk post-nya. Dan kita berikan path-nya, yaitu post. Save, kita lihat ke root path-nya. Ke post, maka dipindahkan ke halaman post. Berikutnya saya akan membahas tentang layout. Nah, biasanya kan ketika kita membuat aplikasi, biasanya ada navbar, kemudian ada footer. Dan navbar dan footer tersebut biasanya digunakan di semua halaman. Nah, disinilah kita akan membuat layout untuk menampilkan navbar di semua halaman. Jadi balik ke text editor. Untuk navnya kita jadikan komponen cut. Untuk membuat komponen sama seperti yang ada di view biasa. Tinggal kita buat directory yang bernama components. Kemudian kita buat komponennya. Sini saya akan beri nama navbar.view. Buat template. Kemudian kita paste. Save. Setelah itu di root project-nya kita buat directory yang bernama layouts. Kemudian kita buat file yang bernama default.view. Kemudian di dalamnya kita buat template. Sini kita gunakan komponen kita, yaitu navbar. Dan setelah itu, untuk menampilkan halamannya, kita gunakan text slot. Kemudian save. Perlu teman-teman perhatikan ya. Ketika teman-teman tidak menggunakan app komponen, maka secara otomatis layoutnya akan membungkus page-nya. Tapi ketika menggunakan app.view, maka kita harus menggunakan komponen yang bernama nux layout. Kemudian kita bungkus nuxpad-nya. Kemudian save. Kita lihat. Refresh. Oke, telah tampil untuk navbar-nya. Ke home. Oke, telah tampil juga. Dan kalau kita tidak ingin menggunakan layout, kita bisa menggunakan yang namanya composable. Composable itu bisa teman-teman anggap sebagai function helper bawaan dari Nux ya. Contohnya, kita tidak menggunakan layout pada route post ya. Jadi ke text editor, ke index post, untuk menggunakan composable, kita buat script. Nama composable-nya yaitu define page meta. Dan di sini kita berikan argumennya yaitu object. Dan kita berikan key-nya yang bernama layout. Dan value-nya yaitu false. Dengan begini, route post-nya tidak menggunakan layout. Save. Kita lihat ke browser. Refresh. Maka tidak tampil layout-nya. Dan tentu saja kita bisa menggunakan custom layout ya. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu layout. Contohnya, kita akan menggunakan layout khusus untuk route post. Kembali ke text editor. Di directory layouts, kita buat lagi file yang bernama custom.view. Kita buat template. Misalnya kita buat H1 yang isinya ini custom dan kita berikan slot. Save. Kemudian ke index post. Untuk value-nya di bagian layout kita ganti, yaitu kita berikan string, kemudian nama layout-nya. Di sini custom. Save ke text editor, refresh, maka tampil layout ini custom. Kembali ke text editor. Sini saya akan menggunakan satu layout,
Jadi saya akan kembalikan lagi. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang styling ya. Untuk styling di Nux, mirip ya ketika kita menggunakan view biasa. Cuma di sini ada tambahan, yaitu nanti kita akan mengimpor file CSS-nya di Nux config. Jadi di root project-nya kita buat lagi directory yang bernama assets. Buat file CSS-nya. Sini saya beri nama main.css. Saya akan styling sederhana saja, yaitu saya akan reset. Setelah itu ke Nux config. Sini kita tambahkan lagi property yang bernama CSS. Untuk value-nya kita berikan array. Kemudian kita berikan string, yaitu path dari CSS-nya. Kemudian save. Dan kalau kita lihat, maka di sini telah berhasil di reset ya. Kalau kita inspect ke bawah, nah di sini sudah diterapkan ya untuk resetnya. Oke, close lagi DevTool-nya. Dan di sini saya akan memberikan styling untuk navbar-nya supaya tampilannya nggak terlalu buruk. Kembali ke text editor, ke navbar. Untuk proses stylingnya saya akan skip karena kita hanya fokus ke Nux. Oke, saya juga menambahkan logo di sini. Kita lihat ke browser. Saya buat seperti ini. Kemudian, untuk meningkatkan user experience, kita akan membuat linknya akan aktif sesuai dengan route-nya. Jadi ke text editor, untuk membuatnya, pertama kita berikan props untuk komponen Nux link-nya, yaitu class. Dan di sini kita akan bind. Setelah itu, kita berikan objek. Nah, di sini saya telah membuat kelas yang bernama aktif. Jadi saya berikan di sini aktif. Dan kemudian untuk value-nya, kita akan cek untuk route-nya. Cara untuk menangkap route-nya, kita bisa menggunakan objek yang bernama $route titik path. Kita akan cek. Kita berikan petik 1. Kita berikan path-nya. Dan juga kita copy. Kita gunakan di komponen bawahnya. Sini kita ubah. Kita berikan post. Save. Ke text editor. Sini bisa teman-teman lihat ya. Postnya aktif. Kalau kita ke home, maka di sini warnanya biru. Kemudian saya akan membahas tentang head ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk title-nya belum ada. Untuk cara memberikan title-nya, kita bisa membuatnya di Nux config, ke text editor, ke Nux config. Kita berikan properti baru yang bernama app. Kemudian kita berikan value-nya objek. Sini kita berikan properti yang bernama head. Kita berikan lagi objek, value-nya. Sini kita berikan properti yang bernama title. Misalnya saya berikan title-nya belajar. Dan di sini kita akan tambahkan meta. Jadi kita buat lagi properti yang bernama meta. Value-nya yaitu array. Kita berikan objek. Kemudian kita berikan di sini nama metanya. Kita berikan description. Kemudian kita berikan kontennya belajar Nux. Kemudian save. Kita lihat di browser. Maka bisa teman-teman lihat ya, di title-nya telah tampil belajar. Dan kalau kita inspect, di head-nya, kita lihat, di sini telah tampil meta, bernama description, kontennya belajar Nux. Jadi seperti itu untuk membuat meta tag dan juga title. Kemudian saya akan membahas tentang transisi ya. Di Nux memiliki fitur untuk memberikan transisi ya. Jadi nanti ketika kita berpindah halaman, maka akan tampil transisi. Untuk membuatnya, kita bisa membuatnya seperti ini. Di bawah head, kita buat tag transisi. Di sini kita berikan value-nya objek. Kemudian kita berikan properti yang pertama, yaitu name. Di sini kita berikan path untuk name-nya. Karena kita memberikan transisi untuk path. Kemudian kita berikan properti yang kedua, yaitu mode. Mode yang kita gunakan yaitu out-in. Setelah itu save. Kemudian kita berikan CSS-nya. Nah, untuk CSS-nya kita akan gunakan di app.view. Atau juga bisa teman-teman gunakan di main.css ya. Sini saya gunakan di app.view. Di bawahnya kita buat style. Sini kita buat stylenya global. Kemudian kita tambahkan CSS-nya. Nah, teman-teman bisa membuatnya seperti ini untuk transisinya. Nah, untuk nama kelasnya ini berasal dari Nux ya. Bukan saya buat sendiri. Jadi teman-teman bisa cek di dokumentasinya.
Setelah itu save ke browser. Kita coba ya. Ketika saya ke post, maka telah tampil efek transisinya. Saya ke home, tampil efek transisinya. Jadi seperti itu tentang efek transisinya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman ke dokumentasinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang fetching data. Yang pertama, kita akan melakukan mutasi data. Untuk mutasi datanya, kita buat di route post. Dan di sini nanti kita buat form datanya. Nah, untuk simulasi mutasi datanya, kita akan menggunakan API. Silakan teman-teman ke websitenya yang bernama Fake API. Pilih yang JSON placeholder. Kemudian pilih guide. Dan kita copy untuk API-nya dari HTTPS sampai dengan post. Setelah itu, ke text editor, kita akan simpan API-nya di file.env. Nah, secara default, Nux.js mendukung file.env. Jadi kita langsung bisa membuat file.env-nya. Kita buat di root project-nya, .env. Sini kita buat nama variabelnya. Misalnya saya buat base URL dan paste. Nah, di sini kita akan menggunakan file.env ini di nuxconfig. Jadi, di depan base URL-nya, kita tambahkan prefix yang bernama nux underscore public underscore save ke nuxconfig. Kemudian di bawah app, kita buat runtime config untuk value-nya objek. Kemudian kita buat public. Kemudian untuk value-nya kita berikan lagi objek. Dan setelah itu, kita beri nama variabelnya. Nah, untuk nama variabelnya kita harus samakan dengan yang ada di variable.env, yaitu base URL di sini ya. Jadi kita berikan di sini base URL, dan untuk value-nya yaitu kita berikan string kosong. Nanti value-nya akan di-override dengan variabel .env yang ini. Dan perlu teman-teman ketahui, ketika kita menambahkan nux underscore public, maka di sini variabel .env-nya bisa diakses di klien. Kalau tidak ingin diakses oleh klien, maka silakan teman-teman hapus publiknya. Seperti ini ya. Tapi di sini kita gunakan di klien, jadi kita gunakan di public. Kembali ke nuxconfig. Dan di sini untuk styling dari nama propertinya, yaitu menggunakan camel case. Setelah itu save, dan kita gunakan di index post. Dan di sini kita buat form datanya. Nah, untuk pembuatan form datanya, saya akan skip, karena caranya sama saja seperti yang ada di view biasa. Oke, saya telah membuatnya. Dan kalau kita lihat di browser, saya refresh, saya buat form datanya seperti ini. Oke, kita akan mulai untuk melakukan mutasi datanya. Ke text editor. Yang pertama, kita gunakan composable yang bernama use runtime config. Dengan menggunakan composable use runtime config, kita bisa menggunakan variable.env yang telah kita setting di nuxconfig. Dan di sini mereturn objek, jadi kita tangkap, kita buat const, saya beri nama runtime. Kemudian kita lakukan mutasi datanya di function submit, kita tambahkan asing. Kemudian kita buat await, kita gunakan utility function yang bernama $fetch. Nah, utility function ini menerima beberapa argumen. Yang pertama, kita berikan URL-nya, runtime, .public, nama env-nya, yaitu base URL. Dan kemudian, untuk argumen kedua, sifatnya opsional. Sini kita bisa setting, kita berikan objek, kemudian kita gunakan method, kita berikan methodnya post, dan kita berikan datanya, yaitu body. Sini datanya, yaitu form data.value. Ini nama state saya. Kalau nama state teman-teman beda, silakan sesuaikan saja. Dan setelah kita melakukan mutasi data, kita akan redirect ke halaman home. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan utility function yang bernama navigate to. Jadi di bawahnya kita buat await navigate to. Kita berikan path-nya. Sini kita berikan slash. Kemudian save. Kita coba. Sini title-nya kita berikan tes. Kontennya tes. Klik posting.
maka diarahkan ke root path-nya. Selanjutnya, kita akan melakukan query data di root path-nya. Jadi ke text editor, ke index page, data template, kita buat script. Yang pertama, kita gunakan lagi variabel env-nya. Dan untuk melakukan query data, kita tidak menggunakan utility function $fetch, tapi kita menggunakan composable yang bernama useFetch. Jadi di bawah use runtime, kita buat useFetch, dan kita berikan argumennya, yaitu URL-nya. Sini kita berikan runtime, .public, base URL. Nah, composable ini mereturn object, jadi kita tangkap, kita buat cons. Sini saya langsung destructing, saya akan ambil datanya, kemudian saya buat aliasnya. Lain property data, terdapat properti yang lainnya, contohnya pending. Untuk lebih lengkapnya, silakan teman-teman cek di dokumentasinya. Tinggal kita gunakan untuk postnya. Kita gunakan di bawah sini, di template, kita buat main, kita pindahkan H1 ke dalam, hapus isi H1, kita buat list post, di bawahnya kita buat div, sini saya berikan kelas, grid content, kita berikan directive if, kita yang menampilkan grid contentnya kalau ada postnya. Selanjutnya di dalamnya kita buat card-nya. Nah, card-nya ini saya akan bungkus di dalam komponen Nuxlink, karena nanti ketika kita klik card-nya, maka akan diarahkan ke detail post-nya. Jadi kita buat Nuxlink. Untuk komponen Nuxlink-nya, kita berikan directive v4. Kita berikan alias, yaitu post of post. Sini saya akan ambil 10 datanya saja. Jadi saya slice. Index ke 0, saya ambil 10 data. Kemudian kita berikan props to, kita bind, kemudian kita berikan template literal, kita berikan post, slash, yaitu post ID. Dan juga kita berikan key, yaitu post ID. Setelah itu di dalamnya kita buat div, saya berikan kelas, namanya card. Di dalamnya saya buat H3, kemudian isinya kita berikan teks interpolasi, yaitu post, title, di bawahnya paragraf, yaitu post, body. Kemudian untuk stylenya, saya akan skip saja. Teman-teman bisa buat sendiri. Setelah itu save, kita lihat ke browser. Oke, di sini datanya telah berhasil didapatkan. Oke, berikutnya kita akan tangani detail postnya. Karena saat ini kalau kita klik untuk card-nya, sini masih tampil static datanya. Jadi balik ke text editor, ke dynamic route-nya, buat script, kita gunakan lagi variabel env-nya. Nah, di sini kita akan tangkap untuk params-nya. Untuk menangkap params-nya, kita bisa menggunakan composable yang bernama useRoute. Jadi di bawah use runtime, kita buat useRoute. Composable ini mereturn object, jadi kita tangkap cons, saya beri nama route, kemudian kita query datanya. Kita gunakan useFetch, kita berikan template literal, karena kita akan gabungkan variabel env dengan params-nya. Runtime, public, base URL, slash, route. Untuk menangkapnya, kita gunakan params, titik, nama params-nya, yaitu di sini slug. Ini ya, slug. Tinggal kita tangkap, kita buat constructing, kita ambil datanya, kemudian kita buat alias, yaitu post. Tinggal kita gunakan. Di H1-nya, kita hapus isinya, kita gunakan teks interpolasi, kemudian kita buat post, yaitu title, bawahnya paragraf, post, body, dan sini di bawahnya kita buat lagi paragraf, kita buat post, ID, yaitu post ID. Save ke browser, datanya telah tampil. Kita coba lagi ke home. Oke, sepertinya ada bug. Nanti kita fix. Saat ini kita lanjut dulu. Kita refresh. Kemudian saya klik untuk card keduanya. Maka di sini telah ditampilkan detail post untuk card 2. Nah, untuk fixnya, kita lihat dulu pesan errornya. Klik kanan,
inspect, ke atas. Sini untuk pesan errornya, tidak bisa menerapkan efek transisi di route dynamic. Nah, untuk fixnya, kita harus memberikan elemen parent atau elemen pembungkusnya. Jadi balik ke text editor. Nah, di sini kita harus bungkus semua elemen ini. Jadi, saya akan membuat elemen main sebagai parent-nya atau elemen pembungkusnya. Kemudian kita pindahkan semuanya ke dalam main. Save. Kalau kita lihat di browser, refresh, maka di sini sudah tidak ada pesan errornya. Kalau kita ke home lagi, maka efek transisinya telah berhasil diterapkan. Close lagi DevTool-nya. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang error 404. Jadi misalnya, kalau kita ke route yang belum ada, misalnya di sini saya buat ABC, maka di sini diarahkan ke halaman 404. Nah, di sini kita bisa mengcustomize untuk halaman 404-nya ke text editor. Di root project-nya, buat file yang bernama error.view. Kita buat script. Kemudian kita buat props. Define props. Kita berikan nama props-nya yaitu error. Dan setelah itu kita buat template-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan objek error. Objek error ini tersedia secara global. Misalnya saya buat di sini H1 error titik status code. Selain status code, kita bisa menggunakan property message. Jadi bawah H1 buat paragraf error titik message. Save ke browser. Refresh. Maka tampil halaman custom error yang telah kita buat. Di sini ada status code-nya dan juga di sini adalah message-nya. Nah, biasanya kan di halaman 404 ada tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, untuk membuatnya, kita tidak menggunakan komponen Nuxlink ya, tapi kita menggunakan elemen button. Jadi ke text editor, di bawah paragrafnya kita buat button, misalnya back to home, kita berikan event. Untuk function handlernya, kita buat handle clear error. Di scriptnya kita buat function handle clear error. Dan untuk isinya kita berikan utility functionnya, yaitu clear error. Dan di sini kita bisa berikan options, yaitu berupa objek. Dan untuk optionnya kita bisa isi dengan redirect. Kita berikan redirectnya ke halaman home. Jadi ketika kita klik button ini, maka function clear error ini akan membersihkan error yang ada. Kemudian save. Kita coba. Kita klik back to home, maka diarahkan ke halaman home. Dan juga di sini untuk errornya telah dibersihkan ya. Lalu bagaimana kalau kita ke halaman dynamic route, kemudian di route tersebut tidak ada datanya? Contohnya seperti ini. Kita ke post, kemudian saya berikan ABC, enter. Kita diarahkan ke halaman dynamic route, tapi di sini tidak ada datanya. Nah, untuk itu kita akan mengarahkan halaman dynamic route yang tidak ada datanya ke halaman 404. Ke text editor, ke dynamic route-nya, di script-nya, kita akan cek if post.value itu kosong, maka di sini kita akan throw error, throw dari utility function Nux yang bernama create error. Sini kita berikan options-nya, itu objek. Yang pertama kita berikan status code-nya, kita berikan 404. Kemudian kita berikan message-nya, page not found. Dan yang terakhir kita berikan fatal, nilainya true. Kita mau error ini di-handle di sisi klien semuanya. Save. Kita coba. Maka di sini langsung diarahkan ke halaman 404. Kita klik lagi back to home. Dan kita coba /post/abc, enter. Maka diarahkan ke halaman 404. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang basic Nux.js. Selanjutnya silakan teman-teman explore sendiri lagi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.